berkaitan dengan bagaimana format RPP dan bagaimana mengembangkan RPP yang baik. Dengan demikian, tagihannya Bapak dan Ibu untuk besok itu adalah lusa kita sudah tagih adalah perangkat pembelajaran inovatif untuk rencana aksi 1, di mana satu rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Nah, rencana aksi 1 untuk hari ke-25, yaitu besok, Bapak dan Ibu, kita harapkan sudah menuntun, membimbing, mengarahkan mahasiswa untuk menganalisis kurikulum ataukah program semester ataukah silabus. Tujuannya apa? Adalah untuk memetakan ataukah melihat kira-kira pada PPL nanti materi apa yang akan diajarkan pada saat minggu-minggu dan waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan PPL. Terutama bagi mahasiswa yang telah menjadikan topik tertentu ataukah materi tertentu, tentu harus melihat program semester. Kira-kira pada minggu keberapa ataukah tanggal berapa materi tersebut berjalan, dalam arti berlangsung proses pembelajarannya di tempat mereka akan praktik mengajar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, di awal-awal pertemuan pertama yang perlu diingatkan adalah mahasiswa kita agar mencermati dengan baik, khususnya program semester yang ada di sekolah masing-masing, sehingga sudah bisa memperkirakan dan ataukah menentukan kira-kira topik apa ataukah materi apa yang nantinya akan dikembangkan perangkatnya atau disusun rencana aksinya untuk masalah 1 dan solusi 1. Begitu pula untuk masalah kedua dan solusi kedua sampai dengan masalah yang keempat. Setelah itu tentu kita memberikan panduan, memberikan bimbingan ataukah memberikan tuntunan berkaitan bagaimana menyusun perangkat, terutama format perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Apakah baik format RPP maupun format-format yang lainnya. Khusus untuk format Bapak, Ibu, baik untuk format RPP maupun untuk format bahan ajar, format LKPD, format media, dan instrumen penilaian, mahasiswa kita bisa melihat dan mengunggahnya di mendownloadnya di LMS. Setelah itu, mahasiswa diberikan waktu atau kesempatan untuk memulai menyusun RPP. Jadi hari pertama, yaitu hari ke-25, mahasiswa kita diarahkan untuk menyusun RPP dan diingatkan supaya diselesaikan besok. Karena untuk hari ke-26 lusa, mahasiswa kita akan melanjutkan aktivitas untuk menyelesaikan perangkat pembelajarannya. Nah, setelah RPP selesai, maka kita ingatkan mahasiswa kita juga untuk melanjutkan menyusun bahan ajar. Inilah yang Bapak dan Ibu aktivitas utama mahasiswa kita besok, mulai menganalisis khususnya program semester, lalu mencermati format dan bagaimana mengisi format perangkat pembelajaran, lalu menyusun RPP, kemudian melanjutkan dengan kegiatan menyusun bahan ajar. Nah, untuk bahan ajar ini Bapak dan Ibu, jika sekiranya besok tidak bisa diselesaikan, maka bisa kita pindahkan atau berlanjut pada
hari ke-26, yaitu lanjutan penyusunan bahan ajar. Nah, sebagai bahan Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan kepada mahasiswa berkaitan dengan analisis program semester ini, dapat kita mengacu pada jadwal pelaksanaan pembelajaran untuk PPG dalam jabatan ini, di mana untuk pembuatan rencana aksi mulai besok 22 September sampai 1 Oktober, kemudian pembuatan rencana evaluasi 3 sampai dengan 6 Oktober, selanjutnya uji komprehensif tanggal 7 sampai dengan 10 Oktober, dan yang saya beri warna merah, inilah yang penting mahasiswa kita catat dengan baik, lalu melihat kalender akademik, di mana kegiatan PPL atau rencana aksi itu akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan 12 Desember tahun 2022. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, mahasiswa kita tentu bisa memperkirakan untuk kira-kira tanggal 12 Oktober, 13 Oktober, misalnya untuk perangkat pertama di mahasiswa akan turun pada 12 Oktober, harus mencermati program semester ataukah silabus yang ada di sekolah masing-masing, materi apa atau topik apa, ataukah kompetensi dasar apa yang nantinya sesuai jadwal itu akan berjalan pada tanggal 12 Oktober, 13 Oktober, dan seterusnya. Mengapa saya mengatakan 12 Oktober? Karena di awal PPL itu, ataukah hari pertama PPL, selalu dimulai dengan kegiatan untuk preparasi ataukah persiapan-persiapan yang akan dilakukan oleh mahasiswa kita sebelum melaksanakan PPL. Nah, mengenai format RPP, saya kira ini format yang masih menggunakan format yang kita pakai sekarang ini, yaitu kurikulum 2013, yaitu format yang komponennya lengkap, yaitu dimulai dengan identitas, kemudian KE, lalu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran pada butir D ini yang ditulis oleh mahasiswa itu hanya topik-topik atau judul dari materi pembelajaran, karena uraian material lengkap itu dikembangkan mahasiswa kita pada pengembangan materi ataukah bahan ajar. Jadi disampaikan bahwa pada butir D belum berupa uraian materi atau paparan materi, tetapi hanya berisi topik utama ataukah judul dari materi pembelajaran tersebut. Selanjutnya pendekatan yang akan digunakan, model yang akan digunakan, dan metode pembelajaran. Pada butir F, kegiatan pembelajaran meliputi 3 kegiatan utama, yaitu pendahuluan, inti, dan akhir ataukah penutup. Lalu pada kolom kedua adalah deskripsi kegiatan untuk pendahuluan, inti, maupun penutup, dan alokasi waktu untuk masing-masing kegiatan utama tersebut. Berikutnya, Bapak Ibu, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media atau alat apa yang digunakan, bahan, lalu sumber belajar yang akan digunakan ataukah dipakai. Kemudian H, yaitu 1, jenis dan teknik penilaian. Jadi mahasiswa kita diharapkan untuk menuliskan jenis untuk penilaian sikap, cukup dituliskan belum ada penilaian, belum ada instrumen. Karena ini juga kalau kita tidak ingatkan, maka mahasiswa kita pada saat melihat atau masuk pada butir H itu langsung memunculkan soal-soal. Padahal soal dan rubrik dari soal tersebut itu nanti akan dikembangkan secara khusus pada pengembangan instrumen penilaian. Jadi untuk
penilaian pada RPP ini hanya menyebutkan jenis penilaian sikap, ya tentu saja pada umumnya adalah non-tes, pengetahuan adalah tes, keterampilan adalah tes, lalu teknik sikap itu ya yang umum adalah observasi, tetapi bisa saja menggunakan teknik yang lain, misalnya penilaian antar teman ataukah jurnal sikap dan sebagainya. Kemudian pengetahuan, ya tekniknya ya bisa saja tertulis atau lisan, dan tertulis harus dituliskan bentuknya. Ya, misalnya saja tertulis pilihan ganda, esai, ataukah uraian. Begitu pula teknik untuk keterampilan, biasanya teknik yang umum dipakai itu adalah unjuk kerja. Selanjutnya, instrumen penilaian seperti yang saya sebutkan tadi, apakah itu sikap, pengetahuan maupun keterampilan, semuanya menjadi lampiran dari RPP. Dan terakhir adalah pembelajaran remedial dan pengayaan, yaitu remedial kira-kira apa yang akan diberikan khususnya kepada mahasiswa yang belum mencapai ketuntasan belajar seperti yang diharapkan harus dituliskan. Begitu pula pemberian pengayaan kepada mahasiswa, kepada siswa yang dianggap telah melampaui tujuan ataukah indikator yang telah ditetapkan. Inilah format Bapak dan Ibu yang perlu disampaikan kepada mahasiswa besok, dan tentu saja ada bagian-bagian tertentu di mana Bapak dan Ibu mungkin harus banyak memberikan mendiskusikan, terutama di dalam pengembangan ataukah perumusan IPK. Ya, begitu pula pada perumusan tujuan, dan tentu saja adalah pada langkah-langkah pembelajaran. Di situ biasanya berdasarkan pengalaman, di situ biasanya mahasiswa paling banyak mengalami kesulitan ataukah mengalami hambatan di dalam mengembangkan indikator, tujuan, dan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk format bahan ajar, karena besok mahasiswa kita juga sudah mulai mengembangkan, yaitu formatnya adalah seperti ini di LMS juga sudah ada, judul materi ataukah bahan ajar, sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, tujuan pembelajaran, saya kira tinggal memindahkan dari RPP, lalu uraian materinya. Jadi bagian B itu adalah uraian materi berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Lalu di materi itu biasanya dilengkapi latihan, dan kalau ada ataukah ada soal-soal, tentu kalau ada latihan atau soal disertai dengan kunci jawaban dan rubrik, dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, hari ke-26 Bapak dan Ibu, yaitu mahasiswa kita masih melanjutkan aktivitas untuk mengembangkan perangkat untuk rencana aksi yang pertama, yaitu melanjutkan aktivitas penyusunan bahan ajar jika memang besok tidak diselesaikan ataukah tidak sempat diselesaikan, maka hari terakhir, hari ke-26, mahasiswa kita bisa lanjut untuk menyusun bahan ajar pada hari kedua, yaitu hari ke-26. Setelah itu menyusun media, menyusun LKPD, dan yang terakhir adalah menyusun instrumen penilaian. Untuk media, Bapak dan Ibu juga sudah diberikan format untuk media, yaitu antara lain yang perlu ditulis pada bagian. Jadi ini Bapak Ibu bukan hanya ini yang kita harapkan diselesaikan oleh mahasiswa, karena ada terkadang mahasiswa kita salah persepsi bahwa untuk media pembelajaran yang diisi hanya format ini, padahal media yang sesungguhnya yang dikembangkan oleh mahasiswa itu dijadikan lampiran dari untuk format ini.
Jadi di sini hanya berisi tujuan, materi pokok, jenis media yang dikembangkan, disebutkan, bahan dan alat yang digunakan untuk mengembangkan media itu, lalu langkah-langkah pembuatan, kalau memang media itu dibuat sendiri, tetapi kalau misalnya media itu diambil dari apakah dari YouTube dan sebagainya, ya yang dituliskan itu langkah-langkah untuk mengambil ataukah menggunakan media tersebut. Lalu langkah-langkah penggunaannya. Ini kalau langkah penggunaannya tentu berkaitan erat dengan KBM khususnya pada kegiatan inti. Nah, setelah ini, setelah F, berikutnya itu adalah lampiran media yang akan yang telah dikembangkan itu. Kalau misalnya video, maka paling tidak ada gambar utama dari video itu ataukah screenshot dari video itu, lalu beserta linknya. Begitu pula kalau gambar atau kalau misalnya media konkret, maka ya tentu saja mungkin media itu difoto kemudian dilampirkan pada media pembelajaran ini. Jadi jangan sampai terjadi, dan sering kita temukan yang dikerjakan oleh mahasiswa kita itu adalah hanya mengisi format ini. Padahal harapan kita itu adalah media yang akan digunakan itu dijadikan ataukah dilampirkan setelah mengisi format media pembelajaran. Berikutnya format LKPD, saya kira ini biasa saja Bapak dan Ibu, ada nama kelompok kalau memang LKPD-nya dikerjakan secara kelompok. Kemudian judul, biasanya media LKPD itu ada judul, petunjuk belajar, yaitu petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh siswa sebelum mereka mengerjakan media, ya mengerjakan LKPD. Kemudian alat dan bahan jika ada. Langkah-langkah kegiatan, ya ini yang merupakan inti dari LKPD itu, yaitu langkah-langkah kegiatannya, soal latihan jika ada, kunci jawaban dan pedoman penskoran. Nah, mengenai LKPD ini Bapak dan Ibu, saya memaklumi bahwa antar satu prodi dengan prodi lain mungkin punya kekhasan. Oleh karena itulah format LKPD ini bisa saja di prodi masing-masing mungkin revisi, apakah menambah butir yang perlu, misalnya kalau eksperimen, jangan sampai ada prodi tertentu, ya LKPD-nya itu otomatis adalah eksperimen. Maka tentu di sini bisa saja kita revisi sesuai dengan kebutuhan, dengan catatan prodi menyepakati format LKPD-nya itu, sehingga untuk satu prodi itu adalah tidak muncul format LKPD yang berbeda-beda. Kalaupun berbeda, itu tidak ada masalah jika perbedaan itu antara prodi A dengan prodi B ada perbedaan, itu tidak masalah. Tetapi yang kita harapkan tidak ada perbedaan adalah pada satu prodi. Jadi silakan Bapak Ibu, khususnya prodi-prodi tertentu, biasanya prodi di MIPA, pada umumnya ada eksperimen, ya silakan ditambahkan butir berkaitan dengan eksperimen. Bapak dan Ibu, untuk penilaian, jadi format penilaian, saya kira kita mulai meminta mahasiswa untuk membuat atau menyusun kisi-kisi penulisan soal. Ini adalah identitasnya, lalu kisi-kisi yang harus diisi adalah nomor. Itu yang saya bilang tadi, kenapa tadi bawa? Nah. Ya, dimulai dengan KD, kompetensi dasar. Ini saya kira tinggal menyalin dari RPP, materi, ya pokok tentu saja pokok materi, indikator soal. Jadi ini bukan indikator pencapaian kompetensi, tetapi yang diisikan di sini adalah indikator soal, lalu level kognitifnya, nomor soal, kemudian bentuk soal. Jadi misalnya untuk
KD ini mungkin saja pertama ada KD pengetahuan, ada KD keterampilan, maka harus dituliskan materi untuk pengetahuan, begitu pula keterampilan dan seterusnya. Berikutnya adalah instrumen penilaian sikap. Ya, adalah modelnya seperti ini, kompetensi dasar. Ya, pada umumnya yang mengapa saya tulis 2 titik-titik itu adalah mengacu pada kompetensi sikap sosial. Lalu indikator ya tergantung sikap apa yang akan dikembangkan, misalnya ketelitian, kerjasama, ataukah mungkin toleransi. Lalu teknik apa yang digunakan, saya kira ini sudah ada di RPP, sudah ditetapkan. Lalu instrumennya menggunakan apa, kemudian rubriknya terlampir. Karena rubriknya ini biasanya panjang, sehingga kalau sulit dituliskan pada tabel ini, boleh dilampirkan. Lalu penilaian pengetahuan, kompetensi dasar, indikator, teknik, butir instrumen atau soal-soalnya, kemudian kunci jawaban, begitu pula rubriknya, bisa ditulis pada tabel ini ataukah dibuat dalam lampiran di luar dari tabel ini. Yang terakhir adalah instrumen penilaian keterampilan, KD, indikator, teknik, butir instrumen, ataukah soal, ataukah tugas. Biasanya kalau keterampilan itu banyak-banyak dalam bentuk tugas, ataukah perintah, atau aktivitas yang harus dilakukan oleh oleh siswa. Kemudian rubrik untuk menilai keterampilan siswa. Selanjutnya, selesai sudah untuk rencana aksi 1. Nah, sekarang untuk rencana aksi kedua, yaitu hari ke-27 dan ke-28. Aktivitasnya hampir sama, Bapak Ibu. Yang berbeda pada hari pertama itu tidak lagi ada analisis, tidak ada lagi penjelasan mengenai panduan penyusunan RPP, tetapi mahasiswa kita langsung mengembangkan atau menyusun RPP sesuai dengan solusi yang kedua. Kemudian dilanjutkan menyusun bahan ajar, setelah itu menyusun media pembelajaran, dan jika pada hari ke-27 media pembelajaran belum tuntas, bisa dilanjutkan pada hari ke-28. Setelah itu mahasiswa kita menyusun LKPD, dan terakhir pada hari ke-28 menyusun instrumen penilaian. Rencana aksi kedua ini, aktivitas mahasiswa kita untuk hari pertama dan kedua sama persis untuk rencana aksi yang ketiga. Ya, tagihannya tentu saja adalah rencana aksi kedua, 1 rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Nah, untuk rencana aksi ketiga, hari ke-29 dan 30 sama. Hari pertama menyusun RPP, menyusun bahan ajar, menyusun media, dan jika belum tuntas bisa berlanjut pada hari kedua, yaitu menyusun media, menyusun LKPD, dan menyusun instrumen penilaian. Selanjutnya, rencana aksi keempat yang terakhir sama aktivitasnya hari rencana aksi kedua dan ketiga, yaitu dimulai hari ke-31 dan 32, menyusun RPP pada hari pertama, hari ke-31, menyusun bahan ajar, menyusun media, dan jika ini belum selesai berlanjut pada hari kedua, yaitu hari ke-32, setelah itu menyusun LKPD, dan terakhir aktivitas mahasiswa kita pada hari terakhir untuk aksi keempat ini. Rencana aksi keempat ini adalah menyusun instrumen penilaian. Nah, tagihannya sama untuk setiap rencana aksi, yaitu 1 rencana aksi minimal untuk 2 kali pertemuan. Nah, jika kita simpulkan rencana aksi 1 sampai dengan 4, maka akan seperti ini, yaitu
rencana aksi 1 hari ke-25 menganalisis kurikulum, panduan penyusunan RPP, menyusun RPP, menyusun bahan ajar, lalu hari ke-26 menyusun bahan ajar lanjutan dari hari ke-25, menyusun media, menyusun LKPD, menyusun instrumen. Hari rencana aksi kedua sama, berbeda, khususnya hari pertama langsung menyusun RPP, menyusun bahan ajar, menyusun media, lalu berlanjut pada hari ke-28 menyusun media jika hari ke-27 belum selesai, menyusun LKPD, dan menyusun instrumen penilaian. Aktivitas mahasiswa kita untuk rencana aksi kedua ini sama persis untuk rencana aksi ketiga maupun rencana aksi keempat. Itulah saya kira Bapak dan Ibu aktivitas ataukah kegiatan yang perlu kita bimbing ataukah arahkan, dampingi mahasiswa kita di dalam mengembangkan perangkat pembelajaran atau rencana aksi, mulai rencana aksi ke-1 sampai dengan rencana aksi ke-4. Pada hari terakhir untuk tahapan ini atau langkah pengembangan perangkat pembuatan rencana aksi, yaitu hari ke-33, di mana pada hari terakhir ini mahasiswa kita secara aktif dengan dosen dan guru pamong memantapkan dan penyelesaian penyusunan RPP dan perangkat pembelajaran berbasis masalah dan proyek ini. Dengan demikian, disinilah hari di mana mahasiswa kita diberi kesempatan untuk berdiskusi atau menampilkan beberapa mahasiswa untuk diberikan masukan sebagai contoh untuk mahasiswa yang lain. Karena kemungkinan karena disediakan hanya 1 hari, tidak memungkinkan untuk semua mahasiswa yang kita bimbing itu untuk tampil menyajikan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itulah aktivitas yang telah yang dilakukan oleh mahasiswa kita untuk pengembangan perangkat pembelajaran, pembuatan rencana aksi. Nah, saya lanjutkan Bapak dan Ibu, yaitu langkah ke-7. Merupakan langkah terakhir pada aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi kita tahu bahwa pada pendalaman materi ada 3 langkah, sedangkan pada pengembangan perangkat pembelajaran itu ada 4 langkah. Dimulai eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, lalu pembuatan rencana aksi seperti yang baru saya jelaskan tadi. Selanjutnya dilanjutkan pada langkah ke-7, yaitu penyusunan rencana evaluasi. Jadi, tetapi saya tidak tahu apakah yang bertugas pada langkah ke-6 ini itu juga yang bertugas pada langkah ke-7. Hanya tadi ada penyampaian dari Prodi, Bapak silakan memberikan penjelasan berlanjut sampai pada langkah ke-7. Langkah ke-7 Bapak dan Ibu ini adalah penyusunan rencana evaluasi. Nah, sebelum saya lanjut, saya perlu sampaikan bahwa penyusunan rencana evaluasi ini, terutama Bapak dan Ibu yang baru bertugas atau belum bertugas pada kategori 1, penyusunan rencana evaluasi yang dimaksudkan di sini adalah bukan evaluasi yang ada di dalam perangkat pembelajaran khususnya pada RPP, di mana pada penyusunan perangkat pada langkah ke-6 mahasiswa kita mengembangkan instrumen penilaian. Nah, di situ ada kegiatan menyusun ataukah mengembangkan instrumen penilaian.
Sedangkan langkah ketujuh ini adalah rencana evaluasi, maksudnya mahasiswa kita akan diarahkan untuk mengembangkan instrumen penilaian mengenai pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan nanti pada saat PPL. Jadi penilaian ini ataukah rencana evaluasi yang akan dikembangkan oleh mahasiswa kita itu adalah berkaitan dengan penilaian terhadap aktivitas guru atau mahasiswa kita nanti pada saat dia PPL. Nah, untuk rencana evaluasi ini, pengembangan atau penyusunan rencana evaluasi ada 4 hari yang disediakan untuk mahasiswa kita mengembangkan atau menyusun rencana evaluasi. Jadi kita anggap langkah keempat, 5, dan 6 telah selesai. Nah, selanjutnya pada hari ke-34 membuat rencana evaluasi sebagai dukungan pelaksanaan rencana aksi yang telah dibuat. Jadi menyusun strategi evaluasi dengan kajian literatur. Jadi mahasiswa kembali harus mengkaji literatur. Mungkin juga melakukan wawancara kepada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat, atau mewawancarai pakar. Apa yang mereka perlu kaji dan lakukan wawancara adalah untuk menyiapkan rencana evaluasi yang akan dipakai nanti mengevaluasi dirinya pada saat melakukan praktik mengajar atau PPL. Apa yang mereka bisa kembangkan? Bisa lembar observasi. Bisa juga mungkin jurnal refleksi. Bisa juga video atau mungkin lembar wawancara ataukah survei kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua, walaupun ini tentu agak sulit mungkin karena waktu mahasiswa kita PPL sangat terbatas, sehingga untuk melakukan survei berkaitan dengan keberhasilannya mungkin agak sulit. Artefak hasil belajar murid dan sebagainya. Nah, maka pada hari ke-34, Bapak dan Ibu, mahasiswa kita mulai mengembangkan. Saya contohkan. Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Ini contoh saja, Bapak dan Ibu. Nah, mahasiswa pada saat praktik, dia harus menilai keberhasilannya. Cara menilainya bisa menggunakan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang saya contohkan ini adalah contoh lembar observasi pelaksanaan pembelajaran yang umum. Tetapi bisa saja mahasiswa kita fokus untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan model misalnya yang dia pilih. Atau mungkin dia fokus kepada solusi, misalnya media. Bisa saja yang dia fokuskan untuk diobservasi bagaimana penggunaan media tersebut. Nah, yang saya contohkan ini adalah contoh 1A lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Ini bisa dipakai secara umum. Ya, mulai kegiatan pendahuluan, menyiapkan fisik dan psikis, apakah ya atau tidak, lalu apa catatannya observer. Jadi diingatkan, disampaikan kepada mahasiswa bahwa jika kita menggunakan lembar observasi atau menyusun rencana evaluasi ini, tentu saja pada saat PPL nanti mereka butuh observer, butuh teman yang bisa mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada saat PPL. Nah, contoh yang digunakan sebagai lembar pengamatan oleh observer itu adalah seperti yang saya contohkan ini. Kegiatan inti berkaitan dengan penguasaan materi,
lalu penerapan strategi pembelajaran yang mendidik, penerapan pendekatan saintifik, kemudian pemanfaatan sumber belajar media, lalu pelaksanaan penilaian autentik, pelibatan peserta didik dalam pembelajaran, penggunaan bahasa, lalu kegiatan penutup atau penutup, yaitu penutup pembelajaran. Ini contoh, dan ini yang saya tunjukkan ini adalah lembar pengamatan atau lembar observasi umum. Tetapi sekali lagi bisa kita bimbing mahasiswa kita untuk membuat lembar observasi yang spesifik berkaitan dengan solusi yang telah ditetapkan sebelumnya ataukah berkaitan dengan solusi yang akan diimplementasikan pada saat PPL. Nah, berikutnya contoh B. Ini lembar observasi yang saya anggap sebagai yang lebih spesifik, yaitu melihat penerapan model tertentu. Jadi ini lebih spesifik, yaitu berkaitan dengan penerapan model pembelajaran tertentu, di mana yang dicermati itu adalah betul-betul berkaitan dengan model ataukah sintaks ataukah tahapan atau langkah model tersebut. Contoh 1B, ini lanjutan terutama berkaitan dengan pembelajaran menulis ini. Jadi penerapan model tertentu untuk melihat apakah namanya perkembangan menulis siswa. Kemudian 1C, lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Ini lebih umum, hanya ada 10 butir, boleh juga seperti ini. Jadi intinya Bapak dan Ibu, kita arahkan bimbing mahasiswa agar jika dia mau menggunakan lembar observasi, maka mahasiswa kita itu mengetahui dengan baik apa yang telah dilakukan itu atau yang telah dilaksanakan itu adalah sejauh mana tingkat keterlaksanaannya itu. Mengapa ini penting? Karena inilah yang nanti akan dijadikan bahan refleksi untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran yang kedua. Karena di setiap satu solusi, satu rencana aksi atau satu perangkat itu disusun atau dikembangkan untuk 2 kali pertemuan. Pertemuan hasil dari evaluasi apakah menggunakan lembar observasi, inilah yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan refleksi pada bagian mana untuk pertemuan kedua perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Ini contoh yang lain, Bapak Ibu, ini juga sama lembar observasi. Di sini kegiatan pendahuluan, bukan ya tidak, tetapi langsung keterlaksanaannya bagaimana, persepsi, adakah faktor pendukung ditulis, adakah pada kegiatan pendahuluan, begitu pada kegiatan inti tidak terlaksana, apa kira-kira faktor penghambatnya. Ya. Selanjutnya adalah contoh yang kedua, ini adalah lembar observasi yang dikhususkan digunakan untuk siswa. Jadi bukan hanya aktivitas guru, tetapi mahasiswa kita juga bisa diarahkan untuk mengembangkan lembar, menyusun atau menyiapkan lembar observasi melihat aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran. Terutama jika memang yang dipersoalkan itu adalah berkaitan dengan keaktifan siswa, berkaitan dengan kreativitas siswa dan sebagainya, ataukah mungkin berkaitan dengan sikap siswa, itu mungkin saja dibutuhkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Ini contoh-contoh, masih lanjutan tadi. Nah, yang kedua adalah jurnal. Jadi bisa lembar observasi, bisa
mahasiswa kita menyiapkan jurnal mengajar. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah boleh ada lembar observasi sekaligus ada jurnal? Boleh saja. Jadi mahasiswa menyiapkan lembar observasi sekaligus menyiapkan jurnal mengajar. Nah, kalau jurnal ini contohnya, ini hanya contoh Bapak Ibu, silahkan dikembangkan di prodi masing-masing. Kira-kira mana, kalau jurnal misalnya, kira-kira mana yang tepat. Dan saya kira banyak contoh jurnal mengajar. Kendala yang terjadi selama proses pembelajaran, adakah ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, mungkin saja malah ada kasus atau permasalahan yang muncul. Nah, kalau kendala 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh lain, jurnal mengajar, kasus yang ditemukan, faktor penyebab, alternatif, solusi atau tindakan yang nanti mungkin bisa dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut pada pembelajaran yang berikutnya. Nah, hari ke-35, nah mungkin ada yang Bapak dan Ibu tadi baru contoh apa namanya lembar observasi, contoh jurnal, dan tadi ada yang dinyatakan bahwa bukan hanya lembar observasi, bukan hanya jurnal, tapi bisa saja mahasiswa itu justru yang dijadikan sebagai rencana evaluasi itu adalah artefak. Ya, artefak itu sebenarnya ya kalau kita maknai yang umum ya benda-benda atau alat yang merupakan hasil kecakapan manusia di masa lampau. Ya, tetapi itu kalau kita berbicara berkaitan dengan arkeologi. Nah, sedangkan artefak yang dimasukkan dalam pembelajaran ini adalah merupakan benda-benda hasil karya mahasiswa kita, hasil karya siswa. Selalu saya mengatakan mahasiswa, siswa. Apakah itu catatan siswa, jurnal harian siswa, hasil karya siswa, mungkin saja itu berupa gambar atau poster, stiker, lukisan, ataukah dokumen-dokumen yang lain, misalnya fotografi, atau mungkin ada peralatan-peralatan tertentu, karya-karya tertentu. Nah, artefak ini bagaimana caranya digunakan sebagai alat keberhasilan ataukah sebaliknya untuk mengetahui keberhasilan seorang guru dalam mengajar? Tentu saja artefak itu dilihat tingkat keberhasilannya hari demi hari, terutama dibandingkan pada saat mahasiswa sedang praktek itu. Apakah ada peningkatan? Apakah ada pengembangan yang dimunculkan, dihasilkan oleh siswa yang merupakan hasil dari pengalaman belajar atau proses pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya artefak itu bisa saja itu adalah merupakan portofolio kumpulan hasil kerja siswa. Ya, ini juga biasa dimaknai bahwa portofolio kumpulan hasil kerja siswa itulah sebenarnya artefak. Jadi merupakan atau apa saja yang menjadi koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang siswa yang bersifat individual, yang bisa menggambarkan atau merefleksikan taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. Nah, hanya memang penggunaan artefak di dalam proses penilaian nanti pada saat PPL mungkin saja mahasiswa kita sedikit akan mengalami kesulitan. Karena artefak itu tentu harus dikumpulkan kembali hasil karya mahasiswa yang telah mereka telah buat pada
masa-masa yang lalu ataukah proses-proses pembelajaran yang sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk pada hari ke-35. Hari ke-35, mahasiswa kita mempresentasikan hasil penyusunan rencana evaluasi. Jadi, apakah itu lembar observasi, apakah itu jurnal, apakah itu artefak, ataukah mungkin instrumen atau pedoman wawancara, maka pada hari ke-35 lah mahasiswa diberikan waktu untuk mempresentasikannya. Selanjutnya, pada hari ke-36, yaitu Bapak dan Ibu mempersilahkan kepada mahasiswa kita, yaitu pada hari ke-36 dan hari ke-37, ada 2 hari untuk latihan praktik mengajar dengan teman sejawat menggunakan salah satu perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan sesuai dengan rencana aksi yang terpilih, di mana pada praktik mengajar tersebut mahasiswa diberikan waktu selama 40 sampai 50 menit dan dilakukan perekaman, karena rekamannya ini akan diunggah masuk ke dalam LMS. Ya, komponen penilaian untuk aktivitas kita, khususnya penilaian desain pembelajaran inovatif ini secara keseluruhan seperti ini, yaitu penilaian proses kegiatan, penilaian produk berupa LK, penilaian produk perangkat. Nah, ini yang ketiga yang kita punya pekerjaan, yaitu menilai produk perangkat 4 rencana aksi dan rencana evaluasi, lalu menilai pelaksanaan peer teaching, dan terakhir adalah kehadiran. Terima kasih Bapak dan Ibu.